Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel coklat. Ini beratnya 30 gram, kemasan besar. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Boleh ditambah atau dikurangi. Kemudian aduk hingga tercampur merata supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Aduk kembali. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya, masak puding coklat menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Kalau memasak puding coklat ini tidak boleh ditinggal-tinggal ya teman-teman, karena kalau ditinggal-tinggal puding coklatnya itu bisa menggumpal. Jadi harus terus diaduk-aduk terus seperti ini. Kalau puding coklatnya sudah mendidih seperti ini, matikan api, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya, tuang puding coklat ke dalam cetakan atau loyang. Kalau misalnya nggak punya loyang seperti ini, bisa pakai cetakan apa saja yang teman-teman punya di rumah ya. Biarkan puding coklat hingga betul-betul set. Kalau puding coklatnya sudah setengah set, selanjutnya siapkan panci. Masukkan 1 saset agar-agar plain. Ini beratnya 7 gram. Tambahkan 3 saset kopi instan. Saya pakai white coffee yang karamel. Kemudian tambahkan 1200 ml air. Selanjutnya aduk hingga tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian masak puding kopi menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Untuk kopinya ini kan masih menggumpal seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau misalnya nanti airnya itu sudah mulai panas, nanti kopinya akan larut dengan sendirinya. Setelah pudingnya betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan api. Kemudian masukkan 1 kaleng kental manis. Ini saya pakai merek Omela. Kalau sudah pakai kental manis seperti ini, untuk di step ini teman-teman bisa cicipi lagi ya teman-teman rasanya. Kalau misalnya kira-kira dirasa masih kurang manis, teman-teman bisa menambahkan lagi untuk gulanya. Kenapa kental manisnya aku masukkan setelah pudingnya betul-betul mendidih, supaya kita itu nggak capek ngaduk-ngaduk terus dari awal sampai akhir, dan supaya adonan susunya itu tidak pecah. Karena kalau adonan pudingnya itu susunya pecah, nanti rasanya juga akan berbeda ya teman-teman. Kemudian ini dinyalakan lagi, dibesarkan lagi apinya, tapi sedang cenderung kecil aja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk lagi hingga kembali mendidih. Kalau sudah mendidih lagi seperti ini, matikan api. Kemudian lanjut, ini diaduk-aduk hingga uap panasnya berkurang. Dan juga buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang ya teman-teman. Ini memang masih sangat panas, jadi ini akan aku biarkan terlebih dahulu sampai uap panasnya betul-betul berkurang ya. Selanjutnya untuk puding coklatnya ini sudah betul-betul set. Kemudian ini akan aku potong-potong seperti ini teman-teman. Jadi puding coklatnya ini aku potong dadu. Untuk potongannya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil, jadi sedang aja. Dan hasilnya itu seperti ini teman-teman. Tuh, selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Jika puding kopinya uap panasnya sudah sedikit berkurang, kemudian langsung saja kita tuangkan puding kopinya ke dalam cup. Ini dituang setengah lebih sedikit. Selanjutnya untuk puding coklatnya saya isikan masing-masing ini 1 sendok seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya biarkan puding hingga set. Kalau pudingnya sudah setengah set, selanjutnya siapkan air panas. Ini air mendidih 250 ml. Kemudian untuk flanya saya pakai fla instan rasa coklat seperti ini teman-teman. Ini tinggal dimasukkan saja. Kalau misalnya mau dimasak juga boleh ya teman-teman, atau kalau mau pakai air mendidih juga boleh. Selanjutnya ini diaduk-aduk hingga larut. Nah ini teksturnya itu udah halus banget, dan untuk flanya ini sudah siap untuk digunakan.
Kalau pudingnya sudah betul-betul set seperti ini bisa langsung di brief lah ya teman-teman. Ini aku brief lah 1 sendok makan seperti ini. Puding kopinya ini udah aku kasih semua flat coklat dan ini benar-benar kelihatan itu sangat enak ya teman-teman. Dan ini sebelum aku foto-fotoin teman-teman, anak-anak tuh udah berebutan banget makan puding ini. Kata mereka ini benar-benar puding kopi terenak yang pernah aku buat. Langsung aja yuk cobain teman-teman, cobain online ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan panci, masukkan 1 saset agar-agar plain. Plain itu tanpa rasa, tanpa warna. Ini beratnya 7 gram ya teman-teman. Kemudian tambahkan 6 kaleng air. Ini saya takar menggunakan kaleng omela ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini kental manis yang omela. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya apa nggak kebanyakan gitu kalau misalnya 6 kaleng, enggak teman-teman, karena memang untuk puding silky atau puding sutra itu airnya itu banyak. Oh iya, untuk takaran ini beratnya yang 370 gram ya teman-teman. 5 6. Jadi ini pas 6 kaleng seperti ini. Selanjutnya ini diaduk-aduk. Kalau misalnya teman-teman ada panci yang lebih besar, usahakan pakai panci yang lebih besar ya teman-teman. Pastikan tidak ada bubuk agar-agar yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang ya teman-teman. Sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Jadi ini boleh ditinggal-tinggal ya teman-teman, asal jangan ditinggal tidur. Kalau ditinggal tidur ini bisa kering dan gosong. Nah, tips memasak puding itu harus betul-betul sampai mendidih ya teman-teman, supaya tidak mudah basi. Nah ini sudah betul-betul mendidih ya teman-teman. Jadi mendidihnya seperti ini, blubuk-blubuk banget. Ini mau aku kurangin dulu karena ini takut pancinya itu luber isinya. Jadi aku mau kurangi sekitar 4 centong kayak gini. Terus selanjutnya ini apinya kita kecilkan dulu. Kemudian masukkan 1 kaleng kental manis creamer omela seperti ini. Ini beratnya 370 gram. Jangan sampai ada yang nyisa di kalengnya. Kental manisnya ini aku masukkan setelah mendidih, supaya adonan dari puding susunya itu nggak pecah ya teman-teman. Karena kalau adonannya pecah nanti rasa pudingnya itu akan berbeda. Dan kita tuh nggak capek untuk ngaduk-ngaduk dari awal. Karena ini airnya banyak, kalau kita ngaduk dari awal itu kita bakal capek banget. Jadi kalau misalnya adonan susunya dimasukkan setelah mendidih, ini kita nggak terlalu lama. Nah ini kita besarkan lagi apinya, tapi jangan terlalu besar, jadi pakai api sedang cenderung kecil aja. Sambil diaduk-aduk seperti ini sampai kembali mendidih. Jadi kita itu lebih hemat waktu teman-teman. Kalau kita masukkan untuk kental manisnya itu dari awal, itu kita nggak boleh berhenti-berhenti ngaduknya teman-teman. Jadi harus terus diaduk sampai mendidih. Kalau seperti tadi kan kita bisa tunggu mendidih dulu, baru kita masukkan untuk kental manisnya. Jadi kayak kita masak santan gitu teman-teman. Kalau puding susunya udah mulai mendidih lagi seperti ini, langsung matiin api. Terus diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Jadi jangan panas-panas banget gitu, dituangkan ke dalam cup. Untuk mengemasnya saya menggunakan cup puding belimbing 100 ml seperti ini, dan ini aku isikan itu nggak penuh ya teman-teman. Jadi seperti ini. Diisikan di bawah motif belimbingnya. Nah, seperti ini. Dan ini pudingnya itu udah setengah set gitu ya teman-teman. Cuma kalau ini ditimpa tuh udah nggak jebol lagi, supaya lebih cepat kerjanya. Ini mau langsung aku kasih topping. Aku kasih topping jeruk kayak gini teman-teman. Jadi jeruknya ini tuh 1, terus aku belah 2 gini. Karena ini gede. Jadi aku bagi menjadi 2 bagian. Taruh di atasnya. Ini aku pakai 3 buah jeruk dan masih sisa segini.
Sebagai pengganti flatnya, ini aku pakai sirup ABC Squash kayak gini ya teman-teman. Ini nambah seger dan enak banget. Ini aku pakai 1 sendok makan. Nah, tinggal dituang seperti ini. Satu sendoknya juga nggak usah terlalu penuh ya teman-teman. Jadi kayak gini. Dan ini semua udah aku kasih topping dan juga sirup teman-teman. Bener-bener ini udah nggak sabaran banget pengen makan. Tapi ini belum set banget ya teman-teman. Jadi mau aku biarkan dulu. Nah kalau misalnya mau lebih cepat teman-teman bisa masukkan ke dalam kulkas. Dan pasti rasanya juga lebih segar. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah lembutnya. Lembut banget teman-teman. Tuh. Ya Allah. Benar-benar lembut banget tuh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pecah di mulut. Dan ini aku nggak bohong, ini rasanya benar-benar enak banget. Kita langsung makan sama jeruknya ya. Si adek udah aja adek deh. Bismillah. Tuh. Bener-bener ini tuh langsung pecah di mulut, seger banget, manisnya pas banget teman-teman. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.